Oke, jumpa lagi dengan channel Roliansi Cipa Service spesialis AC untuk area perumahan. Terima kasih buat teman yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe dan like dan komen untuk masukan-masukan berikutnya. Oke, di sini saya menemukan AC split dengan kendala freon, itu dia berkurang. Freon berkurang karena ada kebocoran di bagian indoor, yaitu bagian evaporatornya. Oke, di sini saya lakukan pump down dulu, yaitu dengan menyimpan sisa freon yang ada. Yang mana cara pump down ini sudah pernah saya share di channel saya juga untuk cara melakukan pump down. Oke, kita simak lagi ya. Tadi kita sudah melepas sambungan antara indoor dengan pipa AC, dan sebelum kita menurunkan indoor kita harus tutup dulu untuk saluran indoornya. Kita pakai dopnya. Oke, sekarang ini indoornya sudah kita turunin ya. Tadi lupa videoinnya. Sekarang waktunya untuk mempretelin area indoor AC-nya. Kita pisah-pisahin dulu satu per satu. Setelah kita pretelin, kita mulai action nih, cuci besar dulu sebelum kita lanjut ke perbaikan berikutnya. Ini cara saya untuk melakukan cuci besarnya, jadi semuanya harus dicuci sampai ke dalam-dalamnya ya.
Oke bos, lanjut lagi ya untuk mencuci bagian outdoornya. Untuk mencuci bagian outdoornya, saya selalu memasang plastik supaya lumpurnya atau kotoran pada outdoor itu tidak kemana-mana ya. Seperti ini saya bikin. Oke, sebelum kita melakukan pengelasan, kita lakukan dulu tes tekan untuk mengecek grill titik bocornya itu di mana. Kita menggunakan kompresor angin yang bekas outdoor AC. Kita kasih tekanan 100 saja ya. Karena di tekanan 100 aja bocornya udah langsung kelihatan. Biasanya sih sampai 300, tapi ini bocornya lumayan gede kalau hitungan orang teknik. Nah, ini dia titik bocornya, terlihat gelembung-gelembung. Ya, itu dia. Oke, setelah kita lakukan pembersihan untuk keseluruhan, kita mulai membersihkan dulu untuk bagian ubin-ubinnya. Jadi di sini saya kalau mengelas evaporator, saya tidak mengganti ubinnya, tapi saya tebalin. Namun sebelumnya saya bersihkan dulu dengan menggunakan touch gun. Nah, di samping itu saya ambil dulu siripnya sekitar 4 sirip ya, 4 sirip evaporator itu nanti saya kelupas dan saya bakar dulu semua bagian kiri dan yang kanan. Oke baik, ini kita mulai melakukan pengelasan. Saya menggunakan touch gun seperti ini. Jadi caranya ya seperti biasa, panasin dulu si tembaganya, baru nanti kita mulai menggunakan kawat peraknya ya. Ya, ini adalah hasil yang sudah kita las. Nah, jadi pastikan semuanya sudah tertata rapi dan benar-benar adem dulu ya. Setelah nanti benar-benar adem, baru kita bisa tes tekan lagi. Ya, setelah evaporatornya sudah adem, sudah tidak ada hangat-hangat juga tidak ada, baru kita lakukan tes tekan dengan di 300 PSI. Ya, di sini sih sudah tidak ada gelembung-gelembung lagi, tidak ada kebocoran lagi. Dan bagian ini kita cek juga, sudah tidak ada lagi kebocoran. Ini berarti evaporator sudah oke dan sudah bisa dipasang. Oke, ini sudah kita lakukan perakitan untuk indoornya.
Semuanya sudah berkabelnya juga dan siap untuk dipasang kembali di atas. Ya, ini kita pasang karena saya sendirian jadinya ya ngangkut sendiri, pasang sendiri, gajiannya pun sendirian. Ya kalau main tunggal kita seperti ini ya. Jadi yang perlu diperhatiin lagi di sini pada saat memasukkan pipanya ke dalam lubang. Jangan sampai terlalu banyak goyang ya, supaya tidak bocor lagi. Oke, di sini kita lanjut lagi pemasangan pipa sambungan indoor dengan pipa AC-nya ya. Oke, setelah kita pasang indoornya, saya di sini selalu melakukan tes tekan dulu pada pipa AC dan indoornya. Nah, di sini saya lakukan kasih tekanan 200 PSI. Nah, terus saya tunggu selama sekitar 30 menit apakah nanti tekanannya turun. Ya, setelah kita tes tekan ternyata sudah oke, tidak ada jarumnya yang turun, angka jarumnya tidak turun. Selanjutnya kita lakukan vakum. Saya juga vakum menggunakan kompresor AC. Ini juga makan waktu sekitar hampir 30 menit juga ya, biar benar-benar real tidak ada udara di dalam. Ya, setelah kita melakukan vakum, mohon maaf sebelumnya di sini videonya kurang jelas banget ya. Tapi nanti akan saya bikin lagi video untuk cara pengisian freon ya yang lebih jelasnya. Nah, di sini kita sudah melakukan pengisian freon. Oke. Ini cuman arah kameranya kemarin ya kurang pas banget pas lagi memvideokan. Namun buat teman-teman tidak usah ini, nanti kita akan bikin video yang lebih detail cara mengisi freon yang lebih detail lagi, karena ini pas kebetulan posisinya yang di belakang saya ini ada mobil, jadi sulit sekali buat posisi si kameranya. Nah, di sini kita mengisi freon itu dengan tekanan 150 PSI. Dia menggunakan freon R410A ya. Dia menggunakan freon 410A. Dan hasilnya ya cukup bagus sekali dan tidak ada kendala sama sekali. Ya. Jadi sampai di sini dulu untuk video saya dari awal sampai akhir.
melakukan perbaikan evaporator. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan dukung channel saya, like dan komen bila ada masukan dari teman-teman semua.